Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yolenta Abuktaek. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi NIM 18030301113, kelas C semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Memerangi penipuan dan korupsi di Bank Dunia. Secara empiris di Indonesia, tindak pidana korupsi dan kejahatan di perbankan nyaris terjadi setiap tahun. Untuk itu, penegakan hukum dan tindakan preventif menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak korupsi dan kejahatan perbankan. Tindak korupsi dan kejahatan perbankan yang sering terjadi ialah penipuan, pembobolan, dan penjarahan. Tindakannya pun makin beragam dan kompleks, dari pembobolan kartu kredit, pemalsuan kartu ATM, pemindah bukuan secara ilegal, transfer fiktif, tagihan bodong, sampai kredit fiktif. Industri perbankan semakin diarahkan menjadi good corporate banking. Ini karena praktek korupsi, perbankan rawan terhadap keamanan, sistem keuangan, dan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional secara keseluruhan. Untuk itu, identifikasi modus korupsi sektor perbankan diharapkan bisa dijadikan masukan bagi KPK. Setidaknya, identifikasi ini bertujuan pemetaan potensi korupsi perbankan dan modus operandinya, mendapatkan gambaran awal sebagai data pembanding untuk langkah-langkah preventif ke depan, serta mencari akar masalah terhadap potensi terjadinya korupsi di sektor perbankan. Pengertian tindak pidana perbankan dan bentuk-bentuk tindak pidana perbankan. Terkait dengan pengertian tindak pidana perbankan, terhadap perbedaan pendapat antara para ahli, bagi sebagian ahli yang memilih istilah tindak pidana di bidang perbankan, argumentasi yang dikemukakan bahwa pengertian dari istilah ini mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini dikarenakan tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank. Rumusan tersebut kurang komprehensif karena masih banyak kegiatan-kegiatan perbank yang tidak tercover. Oleh karena itu, hendaknya rumusan tindak pidana perbankan harus luas, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan dunia perbankan. Sedangkan bagi para ahli yang menggunakan istilah kejahatan perbankan, argumentasi yang dikemukakan cenderung bermuara pada kejahatan kera putih yang dipopulerkan oleh E.H. Sutherland. Secara konseptual, kejahatan kera putih ini digunakan untuk mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pengusaha atau eksekutif dan pejabat yang akibatnya merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, pelaku pembuatan melanggaran hukum di bidang perbankan dapat dikatakan hampir semuanya berasal dari kalangan pengusaha atau eksekutif dan pejabat, maka istilah yang dipakai adalah kejahatan perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak merumuskan tentang pengertian tindak pidana perbankan. Undang-undang ini hanya mengkategorikan beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan dan beberapa perbuatan yang termasuk pelanggaran. Jadi, Undang-Undang Perbankan hanya mengklasifikasikan suatu perbuatan
bukan merumuskan pengertian kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan. Pasal 48, Pasal 58 menentukan hukum denda kepada badan-badan dan atau kesatuan ekonomi yang tidak memberikan keterangan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Bank Sentral dalam melaksanakan tugas dan usahanya. Sedangkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam bidang perbankan adalah bagi anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi. Rumusan lengkapnya dapat dilihat dalam Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam tindak pidana perbankan, karakteristiknya bisa bank sebagai korban, misalnya penipuan dan pemalsuan surat-surat bank, maka ancaman pidana bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 263, 264 dan 378 KUHP. Sedangkan jika bank sebagai pelaku, misalnya perbuatan window dressing, menetapkan suku bunga yang berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa izin, serta menjalankan usaha yang menyerupai bank, ancaman pidana bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perbankan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di bidang perbankan dan upaya penanggulangannya. Berkembangnya kejahatan di bidang perbankan disinyalir karena lemahnya pengawasan internal bank dari Bank Sentral. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, ketidaktelitian melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang. Yang kedua, ketidaktahuan dalam teknik pengawasan internal bank atau lemahnya profesionalisme. Yang ketiga, adanya unsur moral, yaitu terjadinya kolusi antara pengawasan bank dengan pejabat perbankan dari luar untuk melakukan kejahatan. Selain itu, sulitnya pemberantasan kejahatan perbankan disebabkan pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi ekonomi lainnya. Kemudian, tindak pidana perbankan ini memerlukan penanganan yang khusus dari aparat penegak hukum. Faktor penyebab korupsi di bidang perbankan dapat pula diamati dari berbagai aspek. Aspek pelaku, aspek lingkungan atau masyarakat, aspek peraturan perundang-undangan dapat dijadikan bahan penilaian penyebab korupsi di bidang perbankan. Yang pertama, aspek pelaku. Sikap tamak yang ada dalam diri pelaku bisa mendorong pelaku untuk melakukan korupsi, walaupun penghasilan yang dimiliki sudah tinggi bahkan mungkin berlebihan. Berapapun besarnya kekayaan yang dimiliki seseorang, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka ia akan melakukan juga. Moral yang tidak kuat cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman setikat, bawahan, atau pihak luar yang dilayani atau nasabah yang memberikan kesempatan untuk itu. Kedua, aspek lingkungan atau masyarakat. Aspek lingkungan atau masyarakat turut mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Seringkali, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, tanpa diimbangi dengan sikap kritis dari mana kekayaan itu berasal atau diperolehnya. Demikian juga budaya sogok-menyogok jika nasabah yang ingin mendapatkan kredit dengan cepat padahal tidak memenuhi kriteria, maka dia akan menyogok pegawai bank untuk kelancaran administrasinya. Masyarakat juga kurang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, karena menganggap bahwa itu adalah tugas negara
sebab keuangan negara yang dirugikan. Padahal sebetulnya kekayaan atau keuangan negara yang dicuri tersebut akan dipergunakan dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat juga. Yang terakhir, aspek peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan seringkali menimbulkan banyak celah sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan korupsi. Perumusan perundang-undangan seringkali tidak disertai dengan telaah akademik, kalaupun ada itu pun hanya sekedar formalitas saja.